Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherly Solviani, kelas 6B dengan NPM 1810631050199. Di sini saya akan menjelaskan hasil tugas individu 2 pelajaran inovasi pendidikan. Soal pertama, jelaskan pengertian tentang proses keputusan inovasi. Proses keputusan inovasi adalah proses yang dialami oleh individu, mulai dari pertama tahu adanya inovasi, kemudian dilanjutkan dengan keputusan sikap terhadap inovasi, penempatan keputusan menerima dan menolak inovasi, implementasi inovasi, dan konfirmasi terhadap keputusan inovasi yang telah diambilnya. Soal kedua yaitu, apa saja faktor yang mempengaruhi proses inovasi pendidikan? Terdapat 4 faktor yang mempengaruhi proses inovasi pendidikan. Yang pertama, visi terhadap pendidikan. Pendidikan merupakan persoalan asasi bagi manusia. Manusia sebagai makhluk yang dapat dididik dan harus dididik akan tumbuh menjadi manusia yang dialaminya. Yang kedua, faktor pertambahan penduduk. Pertambahan penduduk yang cepat merupakan faktor yang sangat menentukan dan berpengaruh besar terhadap penyelenggaraan pendidikan, sehingga menuntut adanya pembaruan-pembaruan di bidang pendidikan. Yang ketiga, perkembangan ilmu pengetahuan. Perkembangan ilmu pengetahuan yang cepat ini tidak harus diikuti dengan penambahan kurikulum sekolah di luar kemampuan, meskipun kondisi anak didik perlu diperhatikan. Yang keempat, tuntutan adanya proses pendidikan yang relevan. Sebagaimana telah dikemukakan bahwa salah satu tuntutan diadakannya inovasi di dalam pendidikan adalah adanya relevansi antara dunia pendidikan dengan kebutuhan masyarakat atau dunia kerja. Soal ketiga yaitu, jelaskan mengapa dalam proses keputusan inovasi tidak dapat berlangsung seketika, tetapi harus membutuhkan jangka waktu yang panjang. Karena setiap individu harus menilai terlebih dahulu gagasan yang baru sebagai bahan pertimbangan untuk selanjutnya akan menolak atau menerima inovasi dan penerapannya. Makanya proses yang dilakukannya sangatlah lama. Soal keempat yaitu, sebutkan dan jelaskan ciri pokok keputusan inovasi yang mendasarkan dengan tipe keputusan lainnya. Ciri pokok keputusan inovasi yang membedakan dengan tipe keputusan yang lain ialah dimulai dengan adanya ketidaktahuan tentang sesuatu, yaitu inovasi. Keputusan inovasi masih terbuka berbagai alternatif. Ada berbagai macam kemungkinan yang terjadi, walau mengandung bahaya. Sehingga informasi sangatlah penting bagi seseorang sebelum mengambil keputusan inovasi. Soal 5 yaitu, Jalmatan, Dulkan, Holbeck pada tahun 1973 membagi proses inovasi dalam organisasi menjadi 2 tahap, yaitu tahap permulaan dan tahap implementasi. Jelaskan langkah-langkah pada 2 tahap, yaitu tahap permulaan dan tahap implementasi. Tahap permulaan. Tahap permulaan terdapat 3 langkah. Yang pertama, langkah pengetahuan dan kesadaran. Inovasi dipandang suatu ide, kegiatan, atau material yang diamati baru oleh unit adopsi atau penerimaan inovasi. Maka, tahu adanya inovasi menjadi masalah yang pokok. 2. Langkah pembentukan sikap terhadap inovasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap terhadap inovasi memegang peran yang sangat penting untuk menimbulkan motivasi untuk ingin berubah atau mau menerima inovasi. Ketiga, langkah pengambilan keputusan. Pada langkah-langkah pengambilan keputusan, setiap informasi tentang potensi inovasi dievaluasi. Para pengambil keputusan dalam organisasi dapat mengemukakan pendapatnya. Meskipun pada akhirnya pendapat tersebut dapat diterima ataupun tidak untuk diterapkan dalam organisasi tersebut.
Selanjutnya yaitu tahap implementasi. Pada tahap implementasi terdapat dua langkah. Yang pertama, langkah awal atau permulaan implementasi. Pada langkah awal implementasi, organisasi mencoba menerapkan sebagai inovasi. Yang kedua, langkah kelanjutan pembinaan penerapan inovasi. Pada langkah ini, organisasi hanya perlu melanjutkan dan menjalankan inovasi tersebut. Sekian penjelasan hasil tugas individu 2 dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.